Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 135 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti dan melakukan kebenarannya setiap hari. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan ajakan untuk memuji Tuhan, untuk memperlengkapi kita sebagai umatnya, melawan penyembahan berhala dan segala penyembahan yang salah, dengan menunjukkan ilah-ilah macam apa yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir seperti yang sudah kita dapati sebelumnya. Ilah-ilah itu adalah sesembahan buatan mereka sendiri. Mereka mempunyai bentuk seperti binatang, tetapi tidak dapat melaksanakan tindakan yang paling kecil sekalipun, bahkan tindakan dari binatang yang hidup. Oleh sebab itu, orang-orang yang menyembah mereka sama bodohnya dan tidak berakalnya seperti ilah-ilah mereka itu, baik itu orang-orang yang menjadikan mereka untuk disembah maupun orang-orang yang percaya kepada mereka setelah mereka dijadikan. Tujuan yang kedua ialah untuk menggugah umat Tuhan kita kepada ibadah yang benar dalam penyembahan terhadap Allah Tritunggal yang benar. Marilah kita mengarahkan diri pada kegiatan-kegiatan ibadah dan menyibukkan diri di dalam puji-pujian kepada Allah. Biarlah kiranya Allah Tritunggal mendapatkan kemuliaan dari semuanya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mau telusuri dan cermati lagi, Mazmur ini merupakan Mazmur yang menutup dengan kontras dan tajam antara kemuliaan Allah Tritunggal dan kehampaan berhala. Ayat 15 menyatakan bahwa berhala bangsa-bangsa adalah menyatakan emas dan perak buatan tangan manusia. Pernyataan ini memperlihatkan teologi Alkitab tentang keberhalaan, bahwa berhala adalah ciptaan manusia, bukan pencipta manusia. Kebodohan rohani manusia yang memuja apa yang mereka bentuk sendiri. Sebuah kritik yang mendalam terhadap penyembahan palsu. Ayat 16 menggambarkan ironinya pada berhala itu. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berbicara. Ini menunjukkan ketidakmampuan berhala untuk berkomunikasi, menuntun, atau menanggapi. Dalam tradisi Israel, Allah adalah Allah yang berbicara. Allah adalah Allah yang menyatakan diri, sementara berhala diam dan tidak hidup. Pemazmur ingin menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar antara Allah dan berhala adalah bahwa Allah hidup dan berbicara sementara berhala bisu dan mati. Ayat 16 juga menggambarkan kepada kita bahwa mata berhala yang tidak dapat melihat ini sekaligus menyingkapkan ketidakmampuan berhala untuk memperhatikan kebutuhan penyembahnya. Dalam teologi Israel, Allah dikenal melalui pandangannya yang mengawasi dan melindungi umatnya. Yang tidak melihat adalah simbol dari ketidakpedulian total dari ilah-ilah palsu yang tidak mampu menolong. Selanjutnya saudara, di ayat 17 dijelaskan kelemahan berhala. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Berhala tidak dapat merespon doa, keluhan, atau jeritan umat. Ini merupakan kontras dengan Allah yang mendengar doa orang benar dan cepat bertindak. Penyembahan berhala adalah tindakan yang sia-sia terhadap apa yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat menolong. Ayat 17 ini juga ditambahkan dengan frasa tidak ada nafas dalam mulut mereka. Ini adalah penutup logis yang sifatnya tentu kita sudah sadari bahwa itulah berhala. Mereka tidak hidup. Berbeda dengan Allah yang adalah sumber kehidupan untuk memberikan nafas kehidupan kepada makhluknya. Berhala adalah benda mati tanpa roh. Vonis final terhadap keberhalaan sesuatu yang mati tidak bisa memberikan kehidupan. Di ayat 18 ditegaskan pula bahwa seperti itulah orang-orang yang membuatnya. Tidak mendengar,
tidak peduli, tidak memperhatikan, mati, dan semua orang yang percaya kepadanya dalam keadaan mati. Prinsip spiritual yang mendalam, manusia akan menjadi serupa dengan apa yang disembahnya. Ini perlu direnungkan, manusia akan menjadi serupa dengan apa yang disembahnya. Pemazmur mengatakan bahwa penyembah berhala menjadi tumpul secara rohani, seperti berhala itu sendiri. Manusia menjadi dungu, seperti objek yang mereka sembah. Mereka menyembah yang mati yang dibuatnya sendiri. Sehingga keberhalaan itu merusak hati, pikiran, dan moral manusia. Ayat ini mengungkapkan tentang transformasi, bahwa penyembahan Allah yang hidup membawa kehidupan, sedangkan penyembahan berhala membawa kematian rohani. Atau dengan kata lain, orang-orang yang menyembah berhala adalah orang-orang yang berada dalam kematian rohani. Dalam pemahaman Israel, penyembahan bukan hanya tindakan ritual, tetapi proses pembentukan karakter. Penyembahan yang salah menghasilkan kehidupan yang sesat, sementara penyembahan yang benar membentuk manusia semakin menyerupai Allah. Ayat 19 ini mengalihkan perhatian kepada umat Tuhan. Turning back, di mana dituliskan, "Hai kaum Israel, pujilah Tuhan." Setelah mengungkapkan kehampaan berhala, pemazmur memanggil umat Tuhan untuk menyembahnya. Menyembah Allah yang hidup. Ini menunjukkan bahwa penyembahan benar adalah respon terhadap pengenalan akan siapakah Allah dan siapakah manusia. Tentu kita masih ingat pernyataan dari John Calvin, mengenal Allah, mengenal diri, makin mengenal Allah, makin mengenal diri, makin mengenal diri, makin mengenal Allah. Ada kualitas yang berbeda, pencipta dan ciptaan. Ini juga menggambarkan bagaimana panggilan ini adalah ajakan untuk kita, saya dan saudara, untuk kembali kepada Allah yang sejati, jauh dari penyembahan berhala, penyembahan yang palsu. Banyak agama-agama di dunia, kepercayaan-kepercayaan di dunia menawarkan penyembahan yang palsu, penuh dengan dusta, penipuan, dan yang jelas kematian. Ayat 19-20 juga memanggil seluruh kaum Israel, seluruh umat Tuhan, seluruh orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memuji Dia. Ini memperlihatkan dimensi inklusif dalam penyembahan Allah. Bukan hanya imam, tetapi semua orang yang takut akan Tuhan. Penyembahan tidak dibatasi kelas sosial, etnis, atau jabatan religius. Melihat ayat ini sebagai undangan universal bagi semua yang mengenal Tuhan agar memujinya. Ayat 21 sebagai penutup dari Mazmur 135 ini mendeklarasikan untuk menyatakan, "Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem." Ini menegaskan bahwa pujian yang benar bermula dan berakhir dalam kehadiran Allah. Sion adalah tempat Allah berdiam, pusat penyembahan dan sumber berkat bagi umat Allah. Ayat ini merupakan kalimat penutup liturgis yang meninggikan nama Tuhan, kehadirannya yang Maha Kudus. Karena itu saudara, mari kita perhatikan bagaimana penyembahan yang sejati ini sungguh layak diberikan hanya kepada Allah Tritunggal yang hidup, penuh kuasa, dan berbicara. Sementara kita harus meninggalkan dan menyingkirkan penyembahan berhala yang membawa kebutaan dan kematian. Pengingat bahwa umat Allah harus menjauh dari segala bentuk keberhalaan, baik fisik maupun spiritual. Mari kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan yang hidup. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita di tengah-tengah multi-religion? Kita diingatkan oleh Tuhan melalui Mazmur ini untuk waspada terhadap bentuk-bentuk keberhalaan modern. Tidak hanya berupa patung, tetapi juga kekuasaan, materi, jabatan, popularitas, dan teknologi. Di tengah tekanan sosial dan godaan materialisme, umat dipanggil untuk tetap menyembah Allah yang hidup, bukan ciptaan manusia. Mazmur ini menolong kita sebagai orang Kristen untuk menyadari bahwa apapun yang menggeser tempat Allah di dalam hidup dan kehidupan kita sudah menjadi berhala yang membutakan rohani dan merusak karakter. Lebih jauh lagi saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus bagi masyarakat, untuk menyembah Allah yang hidup, yang menghasilkan kehidupan yang bermakna, berintegritas, dan penuh kasih. Kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan bahwa hidup dalam takut akan Tuhan membentuk karakter yang berbeda dari dunia yang penuh penyembahan palsu. Dan dalam masyarakat yang plural, yang kompleks ini, kita dipanggil untuk tetap setia di dalam kesetiaan Allah, menyembahnya, dan sungguh-sungguh menjaga kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pagi ini menolong saudara dan saya untuk menikmati hidup penyembahan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.